gimana? Oh iya, ini lembaga suara masyarakat murni, tapi bukan artinya pemerintah kita tidak peduli, bukan. Kita tetap meminta izin dari mereka, kita meminta saran program seperti apa yang bisa kita laksanakan, apa yang terbaik untuk Aceh dan apa manfaatnya untuk kita semua. Oh, oke. Nah, jadi itu sebuah wadah ya, Geberong bisa dibilang untuk bertukar pikiran juga bisa ya antara Jepang dan juga Aceh tentang apa saja yang seharusnya dilakukan atau juga yang bisa dilakukan ketika bencana seperti yang kemarin juga berlangsung ya. Nah, tadi udah dikasih tahu juga sedikit kalau untuk Sakura House-nya itu sudah berdiri dari baru 2018 ini ya. Tapi kalau misalnya apa idenya secara keseluruhan itu sejak udah berapa lama? Kita sudah mulai berkegiatan di tahun 2016, bahkan sebelum tahun 2016 sudah kita mulai kegiatan, hanya saja tidak dengan nama Sakura House, tidak dengan nama grup AAC Aceh Art Community Consortium. Tapi di tahun 2018 ini kita lebih serius dan lebih concern untuk lebih menggemakan nama kegiatan kelompok kita agar lebih mudah untuk dikenal. Dan dengan adanya Sakura House sudah ada base camp, masyarakat boleh datang kapan saja, tentu tapi tidak tengah malam. Ya pasti ada jam operasionalnya. Dan kita juga sedang membuka kelas untuk kursus bahasa Jepang. Jadi untuk mereka-mereka yang ingin belajar bahasa Jepang itu kita kasih pendidikan pelatihan bahasa Jepang hampir gratis. Oke. Jadi memang ini khusus sekali ya diperuntukkan buat anak-anak muda Aceh, anak-anak muda dan yang berjiwa muda ya pasti untuk yang ikut ke sini ya. Iya, yang punya jiwa muda dan punya visi ke depan. Ya pastinya. Nah kalau nanya-nanya soal tadi salah satu proyeknya itu yang pelatihan. Itu selain pelatihan kayak gitu, saya juga penasaran sebenarnya apa sih alasan untuk ngebentuk proyek yang satu ini? Iya ya, alasannya sebenarnya sederhana. Aceh dan Jepang itu terjalin menjadi sahabat karena melalui suatu peristiwa kebencanaan. Sebenarnya saya tidak senang sekali dengan terjalinnya hubungan ini karena harus bermula dari berlinangnya air mata. Tapi apapun alasannya, kita tetap sahabat. Kita mengerti satu sama lain bagaimana sakitnya kehilangan orang yang kita cintai, bagaimana sakitnya kehilangan suatu harapan, mungkin dalam bentuk pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang kita peduli. Nah, dengan adanya kelompok kita tidak saja membahas tentang kemitigasian kebencanaan dalam konteks yang ilmiah, tapi kita bingkai dalam kegiatan seni. Maka dari itu kita ajak seniman-seniman Aceh, bagaimana kita dapat mewariskan pengalaman kita yang kita dapat di 2004 kemarin ke generasi selanjutnya, tetapi tidak dalam bingkai yang terlalu ilmiah, tapi dalam bingkai seni. Contohnya dari tahun 2017 kita ajak seniman-seniman Aceh. Hari ini kita minta diwakili dengan Pak Restu. Pak Restu, bagaimana kita membingkai tentang kemitigasian tapi tidak terlalu ilmiah, kita bisa sampaikan kepada masyarakat yang lebih luas, terlebih lagi ke generasi selanjutnya. Menurut beliau dibingkai dalam kegiatan seni, misalnya seni melukis, membuat relief, membuat hal-hal yang berkaitan dengan seni. Bahkan kita mencoba membuat semacam lagu Nina Bobo yang ada kaidahnya, seandainya bumi bergoyang, seandainya mulai gempa, apa yang harus kita persiapkan. Berarti ada hubungannya gitu ya sama bencana gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang seni rupa, seni lukis segala macam itu tetap ada hubungannya dengan kebencanaan atau gimana? Untuk itu mungkin kita bisa tanya dengan senimannya langsung sama Pak Restu ya, gimana kira-kira dengan kalau Bapak kan dari tadi rupa ya, seni rupa. Nah, bagaimana caranya menyatukan yang dua hal tadi menjadi satu? Ya begini, Aceh Japan Community Arts Project ini jadi terkesan art seni, padahal sebenarnya di sini tidak semata-mata seni. Jadi di sini sebenarnya lebih ke masa yang sebuah tempat yang pernah terjadi yang kebersamaan, maksudnya sama-sama pernah terjadi bencana Jepang dan Aceh. Nah, jadi pengertian seni di sini ini bukan semata-mata hanya seni musik, seni lukis, sastra, drama ataupun yang lain-lainnya, tapi ini merupakan lebih luas lagi. Jadi mungkin di sini seni itu sifatnya menghibur. Jadi menghibur seperti yang dibilang sama Pak Panglima tadi.
di sini sama-sama mengalami dari daerah bencana. Jadi mengapa digunakan bahasa kata seni tadi? Itu tujuannya menurut pendapat saya itu menghibur. Jadi untuk menghibur dari yang kalau kita terus bersedih-sedih kita memang kita akan berlarut, tapi di sini sifatnya menghibur. Jadi misalnya saya kasih contoh di sini seperti kegiatan seni khususnya seni rupa yang saya buat beberapa kegiatan di Aceh Japan Komite Project ini tidak lepas kaitannya dengan bencana. Jadi seperti tahun yang lalu itu saya pribadi menggelar karya instalasi. Maaf sebelumnya, sebelum saya menggelar karya instalasi itu sudah didahului oleh Bapak Atsushi Kadowaki di tahun 2000. Itu dari Jepang, seorang seniman modern. Sebelum saya mulai, dia membuat sebuah karya instalasi di Monumen PLT Diapung yang bertema hubungan antara Aceh dan Jepang dalam yang sama-sama mengalami bencana. Jadi dia mengibaratkan benang dalam jumlah yang cukup banyak. Benang itu yang dipajang di di Monumen PLT Diapung. Jadi dia membuat sebuah pengertian benang itu adalah hubungan, untuk menghubungkan. Jadi dan di situ dengan adanya benang tadi terus diterapkanlah beberapa hal lain, misalnya dengan masak bersama-sama, makan bersama-sama. Jadi disitulah ungkapan seni yang tadi dia buat itu. Jadi sama-sama untuk bisa dinikmati, maksudnya itu. Jadi untuk selanjutnya di tahun 2017 diberi kesempatan untuk saya juga membuat karya instalasi di PLT Diapung. Yang itu karya saya juga memberikan semangat yang kita sama-sama dari daerah bencana, kita harus bangkit menuju ke yang lebih baik lagi. Jadi begitu. Jadi juga ada kegiatan on the spot itu yang saya libatkan beberapa perupa Aceh, itu melukis dalam rangka mengenang 13 tahun tsunami waktu itu. Jadi kita waktu itu melukis bukan keadaan tsunaminya, makanya saya bilang di sini bahwasanya kita sudah tidak larut lagi dengan kondisi itu, tapi kita bangkit tujuannya. Jadi waktu on the spot itu kita melukis di beberapa titik di lokasi tsunami, tapi yang kita lukiskan itu kondisi yang sekarang. Setelah yang sudah sudah selesai rekonstruksi semuanya ya. Jadi pada intinya tsunami ini hanya sebuah kondisi yang sama-sama pernah terjadi antara Jepang dan Aceh, tapi dalam pelaksanaannya itu semuanya sifatnya kita bangun, kita bangkit, kita sama-sama memahami seperti yang dibilang sama Pak Panglima tadi, kalau misalnya terjadi bencana kita harus bagaimana. Makanya itulah tujuannya adanya Aceh Japan Komite Project kerjasama ini ya kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak sudah dijelaskan ya sepanjang lebar mungkin oleh Pak Restu, dan nanti kita juga bakalan ini penasaran dengan kegiatan Pak Restu selama di Jepang. Nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol sama yang dari Jepangnya ke Aceh gitu ya, lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita bakalan dengerin dulu, kita break dulu, kita dengerin satu single dari Dean Lewis Gemenong. Jadi jangan kemana-mana, kamu juga boleh ikutan nanya-nanya nanti ya. Jadi stay tune terus di 105,2 FM. Jadi setelah nanti kita ngobrol lagi, nanti kita tanya kegiatannya. Yang Pak Restu juga boleh sama kegiatan yang udah dibikin sama Sakura House dari yang pertama kali. Rasanya itu nggak usah dibahas lagi deh, yang ke depan aja. Yang ke depan boleh, tapi nanti berarti nanti aja pas mau terakhir aja. Cuma saya minta tolong kan, Sakura House itu memang betul-betul open. Semua duta yang kita kirim ke Jepang itu berdasarkan sayembara di Facebook. Nanti bisa dikasih tahu ya. Tapi mohon maaf juga, sementara ini hanya peminat-peminat yang di sekitar Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Tengah, kalau jauh bisa. Ya boleh nanti dikasih tahu itu aja. Terus ini sudah
berarti udah kita langsung masuk ke pengalaman Pak Restu sama Manakasa. Karena kan kalau misalnya saya cerita yang lama, dia terjemahin bahasa Indonesia atau bahasa Jepang makan waktu kan. Tes keluarnya berapa lama? iya 1 jam. Ah itulah. Belum lagi yang di luar. Yang di luar lagi kan? Oke, boleh gitu. Jadi inti 2 itu aja ya kita ini kan di setelah kita ngomong ini. Ya itu aja berarti ya. Nanti boleh gantian sama yang di belakang yang di kita juga ada ini Pak, mau di apa, ada makanan minuman dulu. Kenapa? Jangan repot-repot. Nggak apa-apa. Kami lagi grogi. Silakan Pak. Ya lagi break. Kalau mau silakan. Kami lagi grogi nggak bisa makan. Atau mau masukin ke dalam boleh. Nggak usah. Gimana Pak? Jangan. Jangan. Nanti aja. Boleh. Ini lagi break. Kalau di record ya. Wah iya. Siaran langsung. Live on Instagram ya. Sese, yang kan ada Instagram Sakura House tuh, misalnya Aceh Jepang tuh, Sese pegang nggak? Masih camp Adiji. Oh, kok maunya live di situ aja? Mic-nya deketin lagi. Begini. Iya. Ah, gitu. Atau enggak gini aja. No. Ya, saya depan aja. Oh, Bang Azizi berarti itu. Segini jaraknya masih nggak bagus ya tadi ya? Tadi soalnya enggak dari luar kurang kecil.